Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Upscape, ketemu lagi dengan aku Wilda, salah satu tim Upscape Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 10 soal hukum keperawatan jiwa yang udah pernah keluar nih di periode hukum yang sebelumnya. Buat teman-teman, silakan ditonton video ini sampai akhir, karena insya Allah bermanfaat buat teman-teman yang lagi menuju hukum yang akan datang. Nah, buat kamu yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu, kemudian di-like dan juga di-share videonya, agar rekan-rekan semuanya lulus hukum 100%. Soal nomor 6, seorang laki-laki 27 tahun dirawat di RSJ sejak 2 hari yang lalu. Hasil pengkajian, klien mengatakan dirinya adalah seorang pengacara terkenal yang menangani kasus pejabat ibu kota. Kontak mata ada, kurang kooperatif, sering berbicara sendiri sambil berteriak, dan mengepalkan tangan. Apakah masalah keperawatan yang tepat? Apakah A. Isolasi sosial, B. Risiko perilaku kekerasan, C. Waham, D. Harga diri rendah kronik, atau E. Halusinasi? Oke, sahabat Upscape, kita langsung aja kupas tuntas soal nomor 6 ini. Kita langsung lihat pada data hasil pengkajian. Nah, hasil pengkajian di sini ada ungkapan yang mengatakan pasien ini dirinya adalah seorang pengacara terkenal yang menangani kasus pejabat ibu kota. Nah, dia ini sudah dirawat di rumah sakit jiwa sejak 2 hari lalu ya, sahabat Upscape. Kemudian kontak mata pasiennya ada, namun pasiennya ini kurang kooperatif. Kemudian pasien juga sering terlihat berbicara sendiri sambil berteriak dan mengepalkan tangan. Nah, untuk data-data ini, masalah keperawatan yang tepat yang terjadi pada pasien di kasus soal nomor 6 ini adalah, ayo apa jawabannya? Selamat nih buat sahabat Upscape yang sudah jawab benar. Jawaban yang tepat itu adalah C. Wahab. Nah, ini kita lihat di pembahasan soalnya nih, biar sahabat Upscape juga bisa langsung membaca pada pembahasan soalnya. Nah, pada data fokus di soal nomor 6 ini adalah klien ini mengatakan bahwa dirinya adalah seorang pengacara terkenal yang menangani kasus pejabat ibu kota. Dari data yang ditunjukkan oleh pasien ini merupakan tanda dan juga gejala pasien yang mengalami waham kebesaran ya sahabat Upscape. Nah, waham ini juga ada beberapa jenis ya sahabat Upscape, ada waham kebesaran, waham agama, waham nihilistik, dan lain sebagainya. Kemudian, kenapa opsi isolasi sosial ini tidak tepat? Karena pada soal tadi masih ada ungkapan yang mengatakan bahwa masih ada kontak mata dengan pasiennya ini, sedangkan pada isolasi sosial itu biasanya kontak matanya tidak ada ya sahabat Upscape. Kemudian untuk B, untuk risiko perilaku kekerasan ini juga tidak tepat karena pada kasusnya tidak ada tanda dan juga gejala yang ditunjukkan pasien merupakan akibat dari penyebab utama masalah pasien ini. Nah, pada soal sebenarnya juga ada dikatakan ya sahabat Upscape bahwa pasiennya ini terlihat mengepalkan tangan. Namun ini terjadi karena pasien mengalami masalah utamanya itu adalah waham. Namun berarti kita harus menyelesaikan masalah keperawatan utamanya dulu nih sahabat Upscape, yaitu adalah waham. Kemudian opsi yang D, harga diri rendah kronik, dan juga opsi E, halusinasi itu juga tidak tepat karena tidak ada data yang menunjukkan untuk kedua diagnosa di atas. Oke, ini sahabat Upscape pembahasannya bisa dilihat ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya sahabat Upscape, ini adalah soal yang nomor 7. Seorang laki-laki 25 tahun dirawat di rumah sakit jiwa sejak 7 hari yang lalu karena penyalahgunaan nafza. Saat dikaji, pasien tampak lesu, banyak menunduk, tampang kusut dan tidak rapi. Pasien mengatakan merasa hidupnya hanya menyusahkan keluarga dan tidak ada yang bisa dibanggakan pada dirinya. Apakah tindakan keperawatan yang tepat untuk kasus di atas? A. Membina hubungan saling percaya. B. Menilai kemampuan yang masih dapat digunakan. C. Melatih pasien untuk dapat meningkatkan harga diri. D. Memberikan reinforcement positif. Atau E. Identifikasi aspek positif diri. Nah, kita lihat dulu nih sahabat Upscape, karena pada soalnya yang ditanyakan adalah apakah tindakan keperawatan yang tepat. Nah, ini ditanyakan kalau jiwa itu terkait dengan SP ya sahabat Upscape. Nah, sebelum kita menentukan apakah tindakan keperawatan yang tepat, kita harus tahu dulu nih apakah diagnosa yang tepat untuk pasien pada soal nomor 7 ini.
Nah, kita langsung lihat pada data hasil pengkajian. Saat dikaji, pasiennya tampak lesu, kemudian pasien juga banyak menunduk, tampang kusut dan tidak rapi. Kemudian pasien mengatakan merasa hidupnya hanya menyusahkan keluarga. Kemudian juga ada ungkapan bahwa dia mengatakan tidak ada yang bisa dibanggakan pada dirinya. Nah, ini sahabat Upscape kita sudah langsung bisa mikir nih, kalau ada data-data seperti ini berarti ada ungkapan pasien yang negatif terhadap dirinya. Nah, itu makanya diagnosa yang tepat adalah harga diri rendah nih sahabat Upscape. Jadi tindakan keperawatan tepat yang diberikan oleh perawatnya adalah terkait dengan SPHDR. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 ini adalah identifikasi aspek positif diri. Kita lihat pada pembahasan soalnya. Nah, ada untuk data objektifnya, kita sudah membagi nih sahabat Upscape di pembahasannya ada DO dan juga DS. Untuk DO, pasti tampak lesu, banyak menunduk dan juga tampang kusut dan tidak rapi. Kemudian untuk DS-nya, pasti mengatakan merasa hidupnya hanya menyusahkan keluarganya saja. Opsi yang tepatnya adalah identifikasi aspek positif yang dimiliki oleh pasien. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Seorang laki-laki 35 tahun dipecat dari pekerjaannya karena dituduh melakukan penggelapan dana perusahaan. Klien tampak menangis dengan wajah memerah sambil mengatakan bahwa dirinya tidak bersalah dan kadang-kadang mengepalkan tangan sambil memukul-mukul tembok. Apakah fase berduka yang dialami oleh pasien? Apakah A. Anger, B. Denial, C. Depresi, D. Acceptance, atau E. Bargaining? Kira-kira apa jawaban yang tepat nih sahabat Upscape untuk soal nomor 8? Nah, kita baca dulu pada pertanyaan soalnya yang ditanyakan adalah fase berduka ataupun fase kehilangan. Nah, ada berapa jenis sahabat Upscape ada berapa tahapan untuk fase berduka? Ada yang tahu? Nah, ada 5 tahapan untuk fase berduka ya sahabat Upscape. Yang pertama ada tahapan anger atau marah, kemudian denial, kemudian bargaining, kemudian depresi, dan juga ada acceptance. Nah, untuk soal nomor ini kita coba lihat dulu ya sahabat Upscape untuk opsi yang A, fase anger. Nah, biasanya pasien juga terlihat sangat marah nih sahabat Upscape terkait dengan kehilangan yang terjadi pada dirinya ataupun terkait dengan situasi buruk yang terjadi padanya nih fase berduka. Kemudian denial, untuk denial ini biasanya pasien masih menyangkal bahwa hal itu tidak terjadi pada dirinya sahabat Upscape. Jadi dia tidak percaya bahwa dia sudah kehilangan seseorang nih sahabat Upscape. Kemudian untuk opsi yang C, depresi. Nah, biasanya pada fase ini pasiennya suka mengurung diri, kemudian sulit makan, dan juga sulit tidur nih sahabat Upscape. Nah, kemudian untuk yang opsi D, acceptance. Nah, biasanya di sini pasiennya sudah menerima kehilangan yang terjadi pada dirinya nih sahabat Upscape. Nah, sedangkan untuk yang opsi E, bargaining. Nah, bargaining ini merupakan fase istilahnya di sini bargaining ataupun tawar-menawar ya sahabat Upscape. Jadi biasanya ada ungkapan sebab akibat nih sahabat Upscape. Nah, contohnya dia mengatakan bahwa jika saya tidak menyuruh dia pergi, mungkin dia tidak akan kecelakaan. Nah, di sini masih ada dia seperti menyalahkan dirinya sendiri nih sahabat Upscape untuk fase bargaining. Nah, kita coba lihat pada soal. Di sini dikatakan bahwa klien tampak menangis dengan wajah memerah nih sahabat Upscape, sambil mengatakan bahwa dirinya tidak bersalah dan kadang-kadang mengepalkan tangan sambil memukul-mukul tembok. Nah, berarti di sini fase yang terjadi pada pasiennya masih berada di urutan fase anger nih sahabat Upscape, yaitu di fase marah. Karena di sini sudah jelas data menyebutkan bahwa wajah pasien ini tampak memerah, kemudian pasien juga mengepalkan tangan sambil memukul-mukul tembok. Nah, artinya pasiennya berada di tahap fase berdukanya yaitu anger. Nah, untuk opsi B, C, D, dan E kita juga sudah bahas tadi. Nah, fase berduka ini ada 5 ya sahabat Upscape, dimulai dari fase denial, kemudian ada anger, kemudian bargaining, dan juga ada depresi, dan juga acceptance. Di fase kelima itu adalah acceptance. Nah, kita lanjut nih sahabat Upscape untuk soal nomor 9. Seorang wanita 35 tahun dirawat di rumah sakit jiwa sejak 5 hari yang lalu karena gaduh gelisah.
Saat pengkajian, pasien mengatakan sering merasa kesal dan sakit hati karena sering diejek temannya. Wajah pasien tampak memerah ketika menceritakan hal tersebut. Pasien sudah ajarkan SP1, apakah tindakan keperawatan selanjutnya yang tepat diberikan pada pasien? A. Latihan pukul bantal dan kasur. B. Mengontrol marah dengan spiritual. C. Minum obat secara teratur. D. Mengidentifikasi penyebab, tanda, perilaku kekerasan yang dilakukan dan akibat perilaku kekerasan. Atau E. Latihan tarik nafas dalam. Kita lihat dulu sahabat Upscape untuk soal nomor 9 ini pada data pengkajian. Saat pengkajian, pasien mengatakan sering merasa kesal dan sakit hati karena sering diejek oleh temannya. Nah, di sini ada ungkapan pasiennya ini kesal dan juga marah ya sahabat Upscape ya sama temannya karena sudah menghina dirinya. Kemudian wajah pasien tampak memerah. Nah, ini juga merupakan datanya lagi yang penting. Wajah pasien tampak memerah ketika menceritakan hal tersebut. Jadi kita bisa mengatakan diagnosa yang tepat untuk kasus pada data di kasus ini. Diagnosa yang tepat adalah risiko perilaku kekerasan (RPK). Nah, bedanya RPK dengan PK nih sahabat Upscape, kalau pasiennya itu belum melakukan tindakan kekerasan, itu dia diagnosanya itu masih RPK ataupun risiko perilaku kekerasan. Tapi kalau pasiennya sudah melakukan tindakan kekerasan, maka diagnosa yang tepatnya adalah perilaku kekerasan. Nah, pasiennya sudah diajarkan SP1. Nah, untuk SP1 RPK yaitu latihan pukul bantal dan juga kasur. Untuk SP1 RPK yaitu mengidentifikasi penyebab, tanda, perilaku kekerasan yang dilakukan dan akibat perilaku kekerasan dan juga diikuti dengan latihan pukul bantal dan kasur nih sahabat Upscape. Nah, sedangkan pada soal nomor 9, pasien sudah diajarkan SP1, berarti selanjutnya ya adalah SP2. Nah, SP2 untuk diagnosa RPK ataupun PK adalah C. Minum obat secara teratur. Nah, kemudian untuk SP ketiganya, nah jadi untuk SP kedua dari RPK adalah minum obat secara teratur. Nah, kita lihat di pembahasannya, di sini kita juga sudah menjelaskan terkait dengan SP RPK dan juga PK, ada SP1, 2, 3, dan 4. Nah, SP1 tadi udah ya sahabat Upscape, SP2 tadi juga melatih pasien minum obat secara teratur, kemudian SP3 yaitu melatih pasien mengontrol perilaku kekerasan secara verbal, kemudian pada SP4 yaitu melatih pasien mengontrol perilaku kekerasan secara spiritual. Nah, ini perlu diingat ya sahabat Upscape karena SP ini juga sering keluar pada saat uji kompetensi. Nah, selanjutnya ini soal terakhir ya sahabat Upscape untuk pertemuan kita kali ini. Seorang laki-laki 27 tahun dirawat di RSJ sejak seminggu yang lalu karena sering menyendiri setelah lamaran pekerjaannya ditolak oleh perusahaan yang diidamkannya. Saat dikaji, pasien tanpa banyak bicara dan mengatakan bahwa dirinya merupakan dosen peneliti yang sedang ditugaskan oleh Kementerian Kesehatan. Apakah tindakan keperawatan yang tepat dilakukan untuk pasien? A. Melatih bercakap-cakap. B. Membantu pasien mengidentifikasi kemampuan yang akan dilatih. C. Melatih pasien teknik pukul bantal dan kasur. D. Melatih pasien minum obat secara teratur. Atau E. Melatih pasien berorientasi pada realita. Nah, sama pada soal yang sebelumnya, sebelum kita menentukan tindakan keperawatan yang tepat, kita harus tahu terlebih dahulu apakah diagnosa keperawatan yang tepat. Nah, pada data pengkajian, saat dikaji, pasien tanpa banyak bicara dan mengatakan bahwa dirinya merupakan dosen peneliti yang sedang ditugaskan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, pada soal nomor 10 ini, sahabat Upscape, pasiennya ini mengalami diagnosanya adalah waham nih, sahabat Upscape. Jadi, tindakan yang tepat dilakukan untuk pasien dengan diagnosa waham, SP1-nya adalah E. Melatih pasien berorientasi pada realita. Kita lihat lagi pada slide pembahasannya. Nah, di sini ada kita jelaskan juga terkait dengan SP waham. Yang pertama itu adalah menjelaskan tentang waham dan juga membantu pasien agar kembali ke orientasi realitanya nih sahabat Upscape. Kemudian untuk yang SP keduanya biasa diajarkan untuk pasien ini melatih pasien dengan cara minum obat secara teratur. Kemudian SP3-nya yaitu melatih pasien cara pemenuhan kebutuhan dasar dan SP4
untuk diagnosa waham, yaitu melatih kemampuan positif yang dimiliki oleh pasien. Oke, demikianlah video pembahasan soal kita kali ini, sahabat Upscape. Ada 10 soal keperawatan jiwa yang telah kita bahas tadi. Semoga bisa bermanfaat buat sahabat Upscape semuanya. Lulus UKOM 100%. Jangan lupa di-subscribe ya sahabat Upscape, agar channel ini selalu memberikan inovasi-inovasi baru dan juga video-video pembelajaran yang lebih inovatif ini buat sahabat Upscape yang lagi persiapan menuju UKOM yang akan datang. Saya Wilda Dahlia pamit dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya sahabat Upscape. Sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya. Dadah! Tunggu video kita selanjutnya ya.